Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kalian mendengar anggapan bahwa agama dan ilmu pengetahuan itu saling bertentangan? Bahwa Islam dianggap hanya berfokus pada ibadah dan tidak mementingkan sains? Atau mungkin ada yang berpikir bahwa ilmu pengetahuan modern lebih unggul dan membuat agama menjadi tidak relevan? Ini adalah perdebatan yang sudah berlangsung lama. Sebagian orang meyakini bahwa sains membawa pencerahan, sementara agama dianggap sebagai sesuatu yang kuno dan membatasi perkembangan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, ada juga yang menganggap bahwa mempelajari ilmu dunia adalah sesuatu yang tidak penting dan bisa menjauhkan dari agama. Tetapi apakah benar demikian? Apakah Islam dan ilmu pengetahuan memang saling bertentangan? Ataukah justru Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk terus belajar dan menggali ilmu? Jika kita melihat sejarah, Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Banyak ilmuwan Muslim yang kontribusinya masih kita rasakan hingga sekarang. Bahkan, banyak teori dalam sains modern yang sejalan dengan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Lalu bagaimana hubungan sebenarnya antara Islam dan ilmu pengetahuan? Apakah keduanya bisa berjalan beriringan atau justru berkonflik? Mari kita bahas lebih dalam video ini. Islam dan perintah menuntut ilmu, kewajiban, keutamaan, dan tujuan ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu dalam Islam bukan hanya sekadar anjuran, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ayat pertama yang turun dalam Al-Quran juga berisi perintah untuk membaca dan menuntut ilmu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan, dalam banyak ayat lainnya, Allah memuji orang-orang yang berilmu dan membedakannya dari mereka yang tidak memiliki ilmu. Pertama, ilmu sebagai kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Dalam Islam, ilmu tidak hanya berfungsi untuk kepentingan duniawi, tetapi juga sebagai jalan menuju kesuksesan akhirat. Ilmu yang benar akan membantu seseorang memahami agamanya dengan baik, mengenali kebesaran Allah, serta menjalani kehidupan dengan lebih terarah dan penuh makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu adalah sumber kemuliaan. Seseorang yang memiliki ilmu, baik dalam bidang agama maupun ilmu dunia, akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah dan di tengah-tengah masyarakat. Kedua, perintah menuntut ilmu dalam hadis-hadis Nabi. Selain ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan pentingnya ilmu dalam berbagai hadis. Beberapa di antaranya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang mencari ilmu, karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis-hadis ini menegaskan bahwa ilmu bukan hanya membawa manfaat di dunia, tetapi juga menjadi jalan menuju surga. Orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu akan mendapatkan pertolongan dan rahmat dari Allah. Ketiga, ilmu dalam perspektif Islam, ilmu agama versus ilmu duniawi. Islam membagi ilmu ke dalam dua kategori utama. 1. Ilmu agama, ilmu syar'i. Ilmu yang berkaitan dengan pemahaman tentang Allah, Rasul-Nya, dan ajaran Islam, seperti tafsir, hadits, fiqih, dan akhlak. Ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap Muslim agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan syariat. Dan 2. Ilmu duniawi, ilmu kauniyah. Ilmu yang berhubungan dengan dunia fisik,
seperti kedokteran, astronomi, matematika, teknologi, dan sebagainya. Islam tidak pernah melarang umatnya untuk menguasai ilmu ini, bahkan mendorong agar ilmu tersebut digunakan untuk kebaikan dan kemajuan umat manusia. Perlu dipahami bahwa dalam Islam tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Keduanya harus berjalan seiring dan saling melengkapi. Ilmu agama memberikan panduan moral dan nilai-nilai etika, sedangkan ilmu duniawi membantu manusia dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Keempat, Islam mendorong berpikir kritis dan riset ilmiah. Islam tidak hanya menganjurkan umatnya untuk belajar, tetapi juga untuk berpikir kritis dan melakukan penelitian ilmiah. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang mengajak manusia untuk mengamati alam semesta, merenungkan penciptaan, dan mencari pengetahuan untuk memahami kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-21. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong manusia untuk menganalisis fenomena alam dan mencari ilmu dari alam semesta. Oleh karena itu, banyak ilmuwan Muslim di masa lalu yang menjadi pelopor dalam berbagai bidang sains. Dan kelima, menuntut ilmu dengan niat yang benar. Dalam Islam, niat dalam mencari ilmu sangatlah penting. Ilmu harus dicari bukan untuk kesombongan atau sekadar mencari popularitas, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menuntut ilmu untuk menyombongkan diri di hadapan ulama atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu, seorang Muslim harus memiliki niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ilmu yang dipelajari dengan niat yang baik akan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya, bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Sejarah keemasan ilmu dalam Islam, bukti harmoni antara Islam dan sains. Jika kita menelusuri sejarah, kita akan menemukan bahwa Islam tidak hanya mendorong ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi motor penggerak kemajuan sains di dunia. Masa keemasan ilmu pengetahuan dalam Islam, yang dikenal sebagai The Golden Age of Islam, berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-14. Pada periode ini, peradaban Islam berada di puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran, astronomi, matematika, dan banyak disiplin ilmu lainnya. Lalu apa yang membuat masa ini begitu gemilang? Pertama, peran Islam dalam mendorong ilmu pengetahuan. Sejak awal Islam telah menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. Khalifah-khalifah Islam, terutama dari dinasti Abbasiyah, memahami bahwa ilmu bukan hanya alat untuk memahami dunia, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai contoh, Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad pada abad ke-9, sebuah pusat keilmuan yang menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Disinilah berbagai manuskrip dari Yunani, Persia, India, dan Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, memungkinkan umat Islam untuk memahami dan mengembangkan ilmu dari peradaban sebelumnya. Baitul Hikmah tidak hanya menjadi pusat penerjemahan, tetapi juga pusat penelitian dan inovasi yang melahirkan banyak ilmuwan besar. Kedua, ilmuwan Muslim dan kontribusinya dalam sains. Dalam periode ini, banyak ilmuwan Muslim yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Kedokteran dan farmasi. Ibnu Sina Avicenna dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Ibnu Sina menulis Al-Qanun fi At-Tib, The Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia kedokteran yang digunakan sebagai buku referensi di Eropa selama berabad-abad.
Ia juga yang pertama kali menjelaskan tentang penyakit menular dan cara penularannya. Al-Razi, Razes, seorang dokter yang menemukan perbedaan antara cacar dan campak, serta menulis buku Kitab Al-Hawi yang menjadi rujukan utama dalam dunia kedokteran. Matematika dan astronomi, Al-Khwarizmi, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Kata Al-Jabar sendiri berasal dari judul bukunya, Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Ia juga berkontribusi dalam sistem angka desimal dan algoritma yang menjadi dasar bagi ilmu komputer modern. Al-Battani, seorang astronom yang berhasil menghitung panjang tahun matahari lebih akurat daripada ilmuwan sebelumnya. Ia juga mengembangkan tabel trigonometri yang menjadi dasar dalam perhitungan astronomi modern. Kimia dan fisika, Jabir Ibnu Hayyan, Geber. Dikenal sebagai Bapak Kimia, ia mengembangkan metode distilasi, kristalisasi, dan sublimasi yang masih digunakan dalam ilmu kimia modern. Al-Biruni, ilmuwan yang pertama kali menghitung jari-jari bumi dengan akurasi yang luar biasa, jauh sebelum ilmu geodesi modern berkembang. Ketiga, keunggulan ilmuwan Muslim dalam metode ilmiah. Selain kontribusi dalam berbagai bidang, ilmuwan Muslim juga mengembangkan metode ilmiah yang menjadi dasar bagi sains modern. Mereka menekankan pentingnya eksperimen dan observasi langsung dalam penelitian, bukan hanya teori. Metode verifikasi untuk memastikan kebenaran suatu temuan. Kritik dan revisi ilmiah, di mana setiap penemuan bisa diuji ulang oleh ilmuwan lain. Pendekatan ini kemudian menjadi inspirasi bagi perkembangan sains di Eropa pada era Renaissance. Dan keempat, bagaimana kejayaan ini berakhir? Sayangnya, setelah abad ke-14, kejayaan ilmu dalam dunia Islam mulai meredup. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, antara lain, ketidakstabilan politik, banyak perang dan konflik internal yang melemahkan pusat-pusat keilmuan Islam. Invasi Mongol. Pada tahun 1258, pasukan Mongol menghancurkan Baghdad dan membakar Baitul Hikmah, menyebabkan hilangnya banyak manuskrip berharga. Melemahnya semangat intelektual. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar masyarakat Muslim lebih menekankan aspek spiritual tanpa mengimbangi dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun meskipun era keemasan itu telah berlalu, warisan ilmuwan Muslim tetap hidup dan menjadi bagian dari peradaban dunia hingga hari ini. Ketiga, Islam dan ilmu pengetahuan di era modern. Saat ini, dunia sains berkembang pesat. Kita menyaksikan kemajuan dalam teknologi, kedokteran, kecerdasan buatan, hingga eksplorasi luar angkasa. Namun, sayangnya ada anggapan bahwa agama, termasuk Islam, bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Benarkah demikian? Mari kita telaah lebih dalam. Pertama, Islam dan sikap terhadap sains modern. Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk berpikir, menggali ilmu, dan memahami fenomena alam. Banyak ayat dalam Al-Quran yang mengajak manusia untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi, air, tumbuhan, bahkan sistem dalam tubuh manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-21. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam justru mengajak manusia untuk meneliti dan memahami ciptaan Allah, bukan menjauhinya. Namun dalam perkembangannya, sains modern seringkali didominasi oleh pemikiran sekuler yang mengabaikan aspek ketuhanan. Beberapa teori bahkan meniadakan peran Tuhan dalam penciptaan alam semesta. Inilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah Islam menolak sains, padahal yang sebenarnya terjadi adalah perbedaan sudut pandang dalam memahami realitas. Kedua, kontribusi Muslim dalam ilmu pengetahuan modern. Meski banyak yang mengira Islam tertinggal dalam sains,
Faktanya masih banyak ilmuwan Muslim yang berkontribusi dalam berbagai bidang. Misalnya, Dr. Abdus Salam, fisikawan Pakistan yang meraih hadiah Nobel dalam bidang fisika untuk teorinya tentang gaya elektrolema. Dr. Ahmed Zewail, ilmuwan Mesir yang memenangkan hadiah Nobel dalam bidang kimia karena penelitiannya tentang femtosecond spektroskopi. Dr. Ali Al-Qarni dan Sultan bin Salman Al Saud, astronot Muslim yang berpartisipasi dalam eksplorasi luar angkasa. Dr. Hayat Sindi, ilmuwan wanita dari Arab Saudi yang berkontribusi dalam bidang bioteknologi. Banyak ilmuwan Muslim di era modern yang tetap menjunjung nilai-nilai Islam dalam riset dan inovasi mereka. Mereka membuktikan bahwa seorang Muslim bisa tetap beriman sekaligus berkontribusi dalam ilmu pengetahuan. Ketiga, bagaimana Islam bisa berperan dalam ilmu pengetahuan modern? Untuk membuktikan bahwa Islam sejalan dengan ilmu pengetahuan, kita perlu menerapkan beberapa langkah penting, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sains. Sains modern seringkali hanya berfokus pada aspek material dan mengabaikan nilai moral serta etika. Islam dapat memberikan landasan etika dalam perkembangan ilmu, seperti dalam bidang kedokteran. Islam mengajarkan prinsip tidak membahayakan, la darara wa la dirar, dalam dunia medis, yang sejalan dengan kode etik kedokteran modern. Teknologi. Islam menekankan pentingnya menggunakan inovasi untuk kebaikan umat manusia dan menghindari penyalahgunaan seperti dalam senjata pemusnah massal atau manipulasi genetik tanpa batas. Memajukan riset dan pendidikan di dunia Islam. Saat ini, banyak negara Muslim yang masih tertinggal dalam bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Padahal, Islam mendorong umatnya untuk terus belajar dan berkembang. Oleh karena itu, umat Islam perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan dan riset, membangun universitas dan lembaga penelitian yang berfokus pada integrasi Islam dan sains, mendorong lebih banyak Muslim untuk menekuni bidang sains dan teknologi, menyikapi teori-teori ilmiah dengan bijak. Beberapa teori ilmiah mungkin tampak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti teori evolusi atau teori Big Bang yang belum sepenuhnya dipahami oleh umat Muslim. Namun, penting untuk mendekatinya dengan pemahaman yang ilmiah dan bijak. Jika suatu teori masih bersifat hipotesis, kita bisa bersikap terbuka, tanpa harus menerimanya sebagai kebenaran mutlak. Jika teori tersebut terbukti benar dan tidak bertentangan dengan Islam, kita bisa menerimanya sebagai bagian dari kebesaran Allah. Jika teori bertentangan dengan akidah, maka kita tetap berpegang teguh pada keyakinan Islam sambil terus mendalami ilmunya. Keempat, tantangan Islam di era ilmu pengetahuan. Meski Islam sangat mendukung ilmu pengetahuan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Kurangnya literasi ilmiah di kalangan umat Islam. Banyak umat Islam yang lebih fokus pada ilmu agama, tetapi kurang memahami sains dan teknologi. Padahal, Islam mengajarkan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Sains sekuler yang mengesampingkan agama. Banyak perkembangan sains yang hanya berfokus pada aspek material tanpa memperhitungkan dimensi spiritual dan etika. Inilah yang menyebabkan munculnya pertentangan antara pandangan Islam dan sains sekuler. Minimnya dukungan terhadap ilmuwan Muslim. Banyak ilmuwan Muslim yang kesulitan mendapatkan dukungan dari pemerintah atau masyarakat untuk mengembangkan riset mereka. Padahal, Islam mengajarkan pentingnya menghormati orang-orang yang berilmu. Salah paham tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Banyak yang mengira bahwa Islam menolak sains, padahal justru sebaliknya. Ini sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan sejarahnya dalam dunia ilmu pengetahuan. Dan kelima, solusi untuk membangkitkan kejayaan ilmu pengetahuan dalam Islam. Untuk mengembalikan kejayaan Islam dalam ilmu pengetahuan, kita sebagai umat Muslim perlu mengambil langkah-langkah berikut.
menumbuhkan budaya membaca dan riset. Jangan hanya puas dengan ilmu yang ada, tetapi teruslah mencari pengetahuan baru. Mendukung generasi muda Muslim untuk masuk ke bidang sains. Kita membutuhkan lebih banyak ilmuwan Muslim yang bisa mengintegrasikan sains dengan nilai-nilai Islam. Membuka ruang diskusi antara ulama dan ilmuwan, sehingga ilmu agama dan sains bisa saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Meningkatkan peran Universitas Islam dalam riset ilmiah. Institusi pendidikan Islam harus menjadi pusat riset dan inovasi, bukan hanya tempat belajar ilmu agama. Jadi, sahabat sekalian, Islam dan ilmu pengetahuan itu bukan dua hal yang bertentangan. Justru keduanya bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi. Islam memberikan nilai dan panduan moral, sementara ilmu pengetahuan membantu manusia memahami dunia dengan lebih baik. Sebagai Muslim, kita harus tetap semangat dalam mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Jangan sampai kita tertinggal dalam sains dan teknologi, karena Islam justru mendorong kemajuan ilmu untuk kemaslahatan umat. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang tercerahkan dengan ilmu ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Semoga kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang berilmu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.